Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Jadi di video kali ini aku akan bikin video unboxing paketan yang ini guys. Jadi udah ada paketan di depan aku ya. Sebenarnya itu nyampainya tuh kemarin malam. Tapi malam tuh aku tuh mau unboxing. Tapi pas mau unboxing kecapean guys. Jadi ketiduran tuh di sofa. Bangun-bangun itu tuh udah sekitar jam 3 pagi, jam 4 pagi. Kan kalau misalnya kita bangunin aja nggak enak ya. Ya udah deh, aku pending aja ini unboxingnya pagi-pagi. Dan sekarang udah waktunya buat kita unboxing guys. Harusnya ini langsung di unboxing sih ya. Jadi kita langsung aja unboxing sekarang. Dan di sini tuh sebenarnya tuh aku udah nyiapin juga tempatnya. Di sini aku juga sebenarnya udah ada. Mereka juga nih, mereka semua nih. Ini ada kura-kura Brazil nih dari yang bantu di rumah aku nih, si Teteh. Katanya punya kura Brazil kemarin, terusnya nggak bisa diurus. Ya udah aku beli ini. Jadi ini nih kura Brazilnya. Dan di sini juga ada kura River Cutter. Terusnya juga di sini ada Rubrik Ventris tuh. Dan ini ada dada putihnya punya si Mumtaz guys. Di sini juga udah ada kumkum tuh di situ tuh. Dia tuh udah muter-muter dari tadi. Kayaknya dia sudah mencium bau-bau kenikmatan karena aku tuh sudah membawa ini guys nih ya. Ini nih, aku tuh kenapa bawa mereka semua sekalian aku mau ngasih makan juga nih. Jadi di sini tuh udah ada pelet dari Zumed. Nah di sini ada beberapa pelet juga. Pelet kura-kura air nih ada 3. Ini untuk yang masih bayi nih, yang masih baby. Aku juga bawa nih sebenarnya nih yang masih kecil-kecil nih guys. Kayak mereka semua nih. Kayak Cinemis ini kan masih kecil. Ntar kita coba kasih makan juga ini. Dan di sini juga udah ada yang ini nih yang growth formula yang udah agak gedean kayak gitu-gitu lah guys ya. Macam-macam kayak gini nih. Dia bisa tuh kasih makan yang growth formula kayak gini. Dan ada yang maintenance ini. Ini untuk yang kura-kura di kolam yang gede-gede guys. Nah ini sih sebenarnya aku nggak ada kura-kura yang bisa makan ini, paling ada di kolam. Dan di sini juga nih kenapa si kumkum muter-muter ada ini nih. Ada Zumed Grassland Tortoise Food guys. Makanya si kumkum dari tadi muter-muter mulu. Di mana dia tuh sekarang? Udah di bawah. Tuh kan. Ya kalau misalnya dia kasih lihat ini tuh disundul sama dia guys. Bener-bener kayak yang nggak sabar buat makan guys. Yaudah deh guys, susah lama-lama lagi. Ini kita nanti aja ya, belakangan aja ya kasih makannya. Dan sekarang kita langsung aja unboxing paket ini guys. Let's go. Oke guys, ini kan dikirim pakai travel, jadi harusnya sih langsung sampai di hari itu juga ya. Karena sekali lagi tadi aku ketiduran, jadi aku baru buka hari ini. Tapi nggak apa-apa sih, biasanya kan pakai kereta atau pakai tiki bla 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 juga kan sehari biasanya guys ya. Jadi sih kemungkinan besar ini aman guys, nggak kenapa-napa ya. Kita buka menggunakan cutter supaya lebih rapih bukanya dan supaya lebih mudah juga kita buka. Sip. Oke, buka seperti ini. Di sini udah ada koran-koran guys, koran-koran lagi. Dan koran-koran lagi. Oh ini nih ternyata di boxnya dia pakai gini, pakai koran-koran. Udah kelihatan sih ini isinya. Dan oh bener sih, jos banget ini, jos banget guys. Udah kelihatan banget isinya sumpah. Tuh daging-daging kelihatan di bawah tuh. Lihat guys, daging-daging. Ini apa sih? Apa sih? Nanti. Kan? Ji, nggak bisa deh Ji, nggak bisa nahan deh Ji. Iya nanti ya. Padahal kasih makan kan ya. Tapi kenapa sih kalau dipakai pelet ini dia pengen, tapi dia tahu gitu loh pelet yang ini yang dia makan teh dari sekian banyak pelet ya. Padahal masih ditutup guys ini. Ya udah deh, langsung aja ya kita buka mereka ini. Bukanya kayak gini aja. Yang pasti ini harus lembab ya guys ya. Jadi walaupun pakai koran kayak gini juga ini fungsinya sama. Jangan yang dulu deh. Ntar yang dulu aja guys. Ini walaupun pakai koran tapi fungsinya sama ini sama mos karena sama-sama menyimpan kelembaban. Dan ini kita langsung aja taruh di sini. Cuman kalau nggak salah leher panjang ini tuh dia tuh bukan tipe kura-kura yang suka makan pelet gitu loh. Ini dia nih leher panjang si Wen Rocky. Gemuk bedah sumpah guys. Gembul ini ya leher panjang ya. Apa sih kum? Masih aja kumkum dari tadi. Tuh guys kesian deh kayaknya si kumkum deh. Apa sih? Udah sabar dulu gitu loh. Udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ekor di sini guys. Ini sih leher panjang ya. Tuh, mereka masih belum beradaptasi jadi masih tidur-tiduran ya. Apalagi yang kayak gini nih. Mereka melek, tapi mereka tidur gitu guys. Si kura-kura Brazil nih ribet banget dah. Dia ukuran segitu sebenarnya udah aman taruh di kolam sih. Kalau misalnya ditaruh di kolam udah baik-baik aja sih guys sebenarnya ya. Nih kita buka lagi di sini ya. Di sini ada 1 kura-kura yang spesial. Kita keluarin dulu yang nggak spesial guys. Ini spesial juga sih, cuman maksudnya yang biasa lah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tadi ada berapa sih totalnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 ekor dan ada 1 ekor lagi yang pasti aja nggak tahu. Ini dia guys. Ini aku baru pertama kali pegang sih. Oh jatuh lompat. Ya Allah, sorry. Untung aja jatuhnya terlalu jauh. Tahu Ji ini kura-kura apa Ji? Aneh nggak kura-kuranya? Aneh. Bagus nggak nih kura-kura? Gila, keren gak? Coba ini pertama kali aku juga pegang. Nih ya, buat teman-teman yang tahu, tapi teman-teman udah pasti pada tahu sih ya kura-kura kayak gini ya. Ini tuh namanya Hamiltoni guys, Black Pond Turtle. Parah sih, ini keren banget sih guys.
Bisa dilihat ya, ciri khas dia itu dia warnanya tuh hitam banget, black banget, makanya disebut black pond turtle. Tapi dia itu ada motif putih-putih kayak gini. Gila, ini keren banget sumpah. Ini lebih keren dibanding di foto guys. Ini mulus sumpah, bagus banget Ji. Coba lihat sini Ji. Sumpah Ji, ini premium banget sih sumpah. Ini kura-kura premium parah sih. Wow, keren sih guys. Tapi ini rencananya mau aku jual juga di Turtlepedia sih. Cuman karena pertama kali ini aku beli kura yang kayak gini-gini nih, jadi aku mau tahu dulu nih gimana perawatan kayak gitu-gitunya, apakah mudah atau enggak. Supaya ya aku juga bisa mempelajarinya dulu guys. Tuh ya, wow. Gila sih, ini keren banget sih. Gagah gitu loh guys. Ini apa sih Anda nih buat berisik gitu loh. Ya, yang berisik ya. Oke. Wow. Ini kura-kura leher panjang, kepalanya udah mulai memanjang seperti ini nih, dia nih tuh udah mulai mengetahui rumahnya. By the way, kura-kura leher panjang ini tuh kalau menurut aku ya paling sering banget dia over skewed nih, kayak misalnya kayak gini nih tuh. Tiba-tiba ada skewed nggak rapi di sini juga ada, tapi itu nggak masalah sih kalau menurut aku, karena kura leher panjang ini tuh keindahannya bukan lebih ke skewednya sih, tapi lebih keunikan di lehernya guys. Dia ini walaupun seperti yang letoy gemes kayak gini, palanya kayak ular. Oh iya, banyak yang disebut juga snakehead turtle ya, karena palanya ini kayak ular guys. Nah, walaupun seperti ini tuh dia kalau misalnya berenang cepet banget. Pokoknya dia paling jos dah kalau berenang. Ini tapi bagus banget sobat Ji, sebagus ini ternyata ya. Ini juga mulus lagi guys, bagus lagi guys nih teman-teman nih. Kalau misalnya mau order nih bisa di Turtlepedia nih. Keren banget. Ini bakal aku coba buat isi air supaya mereka pada berenang-berenangan kayak gitu. Nanti abis isi air aku bakal coba buat kasih makan. Kasih makannya berarti ini apaan lagi? Tadi udah nggak di sini, kenapa di sini lagi? Nanti kita kasih makannya yang ini aja kayaknya nih, yang growth formula. Apalagi sih yang growth formula ini ya guys ya. Tapi kemungkinan besar sih kalau si leher panjang nggak mau guys, karena kura-kura leher panjang itu tuh bukannya peletnya nggak enak atau gimana ya. Cuman dia emang sepengalaman aku dikasih makan itu biasanya serangga-seranggaan kayak jangkrik, kalau nggak ulet Jerman kayak gitu, ulet Hongkong kayak gitu guys. Yaudah deh, kita isi air. Setelah aku isi air nanti bakal aku kasih lihat lagi ke teman-teman ya guys. Yaudah guys, kita langsung aja kasih makan ya guys ya mereka ya. Kita cek makannya, walaupun seperti yang tadi aku udah bilang leher panjang ada kemungkinan nggak mau makan. Ini kita pakai yang ini aja, yang grow food ini. Itu udah aku buka karena emang aku pakai juga ya guys. By the way, ini tuh dari Zoo-Maid ya sekali lagi ya. Dan Zoo-Maid ini tuh seperti yang teman-teman tahu, dia itu adalah salah satu merek pelet terbaik di dunia guys. Wow. Kita coba kasih makan ya. Nggak tahu nih si leher panjang mau apa enggak. Berarti kalau misalnya leher panjang andai kata mau, berarti ini pelet parah banget sih, ampuh banget sih. Tuh, kalau terus teman-teman lihat ya, kalau ini kan emang udah kura-kura lama kita, dia tuh udah beradaptasi jadi dia makan guys. Kalau kura-kura yang baru nih belum ada tanda-tanda dia makan sih, karena emang dia juga baru datang. Ini si Hamilton ini masih agak kegedean kayaknya guys buat kura-kura Hamilton ini, karena dia tuh harusnya masih dikasih makan yang ini nih, yang hatchling ini nih. Jadi ada 3 kan sekali lagi ya. Ini yang hatchling yang biasanya dikasih makan buat bulus-bulus kecil aku, kalau nggak dikasih makan buat kura-kura yang masih kecil nih. Kita bakal coba kasih guys. By the way, kenapa aku pilih Zoo-Maid? Karena Zoo-Maid ini tuh dia bagus banget buat kura-kura pastinya guys, dan dia tuh base-nya bukan protein dari soya ya. Biasanya kalau misalnya kura-kura pelet-pelet yang lain tuh dari soya base proteinnya, tapi soya itu sebenarnya bukan protein yang bagus buat kura-kura guys, jadi kurang cocok nih kalau buat kura-kura. Nah kalau dia ini bukan protein dari soya, jadi bagus banget guys. Nah selain itu juga nggak ada warna dan pengawet yang berbahaya, jadi si kura-kuranya juga aman tanpa ada efek samping kalau misalnya makan pelet ini guys. Nah selain itu di sini juga udah ada pelet yang grassland tortoise food ini, dan ini adalah kesukaan Kumkum banget. Kumkum udah ada di kolong aku, kita langsung aja coba kasih ya guys ya. Kumkum ya. Udah sering sih si Kumkum makan ini sih. Aku tuh udah ada banyak yang kayak ginian guys. Jadi setiap aku kasih makan ya masih ada lagi karena aku tuh nyetok banyak ya. Kita coba kasih sini dulu, masukin ke air dulu. Sebentar aja kita masukin air. Wah kebanyakan nih. Tapi nggak ada kata kebanyakan buat Kumkum ya. Kita habis masukin air, kita langsung aja kasih ke si Kumkum guys. Kum, sabar Kum. Ini ya. Ini sakit diinjek Kumkum. Iya. Iya ini. Iya siap Kum. Nih makan. Terus ini tuh guys, bentuknya itu tuh kayak wood pellet gitu, tapi ini enak banget buat dia tuh nggak pernah bisa nolak kalau misalnya kasih makan ini, karena seratnya itu tinggi banget dan nutrisinya itu tuh bagus banget juga guys buat kura-kura kita ya. Jadi nggak usah khawatir piramiding lah ya, karena tuh banyak banget orang-orang yang bilang, pengalaman aku tuh, jangan dikasih makan pelet kebanyakan nanti piramiding bla 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 bla. Nah ini walaupun mau sebanyak apapun mau jadiin makan sehari-hari juga nggak akan piramiding guys, karena nutrisinya itu kayak fiber dan juga kalsium gitu-gitu udah seimbang gitu ya tuh guys. Ya bener-bener rakus banget makannya. Di sini juga kita sebenarnya kan sering banget yang ngeliat Kumkum makan ya. Di sini aku masih ada kura-kura lagi nih, kura-kura darat guys, si Kinixis. Ini tuh sebenarnya grassland tortoise food sih, sedangkan si kura-kura ini dia tuh kan lebih ke forest ya. Kalau nggak salah nih Zoo-Maid juga ngeluarin yang forest guys. Tapi aku belum beli. Jadi kita coba kasih makan dulu ya. Ini bareng-bareng aja nih mereka makan nih. Belly ini nggak ya? Mau makan nggak ya?
Apa dia minder ya? Sebenarnya tuh aku juga mau kasih tahu ke teman-teman. Jadi walaupun ini peletnya gede-gede, tapi buat kura-kura sekecil ini juga dia udah bisa makan, asalkan direndam dulu sedikit lah ya biar lebih lunak guys. Tuh makan tuh si Belly juga. Tuh. Emang semua kura-kura darat tuh suka banget sih sama ini pelet, tapi dia masih agak bingung. Takut kegigit dah palanya, dah sumpah si Belly ini ngapain nih dia nih. Nantangin kum-kum nih, diseruduk juga hancur nih Belly ini. Oke guys, dia udah mulai makan ya. Jadi si Belly ini lagi nyari mana yang paling bisa, jangan deket-deket, ada. Kamu makan di sini aja. Nih, kamu makan di sini ya. Nah, cukup kayak gitu guys. Kita balik lagi ke kura-kura yang tadi. Sebenarnya aku tuh belum ngebahas lebih tentang Hamilton ini sih. Jadi si Hamilton ini tuh adalah kura-kura dari Asia guys, dari Asia Selatan ya. Dia ini walaupun kecil dan seperti ini, dia kalau udah gede tuh bisa sampai 43 sentian. Jadi salah satu kura-kura yang bakal gede banget juga kalau misalnya udah besar ya guys ya. Dan kalau misalnya setahu aku sih si Hamilton ini tuh semakin besar, bagian putih-putihnya itu tuh semakin hilang guys ya. Aku bakal kasih lihat juga ke teman-teman nih, sekalian aku searching juga ya guys ya. Seperti kura-kura pada umumnya ya guys ya, semakin besar itu tuh warna indahnya tuh semakin hilang guys. Dan dia itu tuh memiliki kerapas yang seperti crown gitu guys, jadi seperti apa, mahkota. Kalau bisa kita lihat dia naik ke atas tapi agak sedikit bergerigi kayak gini, kayak mahkota lah pokoknya ya. Tapi ini kayaknya dia belum beradaptasi guys, jadi belum mau makan tuh. Wow, kayak gini. Kalau misalnya kisaran harganya sih untuk si Hamilton ini biasanya di atas 1 juta gitu guys, tapi nggak sampai 1,5 juta gitu juga enggak sih, di bawah 2 juta lah intinya ya. Di atas 1 juta, di bawah 2 juta, pokoknya di antara segitu guys harganya guys. Kalau misalnya kita lihat-lihat dia di sini masih beradaptasi sih, masih belum mau makan kayak gitu guys. Nah di sini juga sebenarnya aku tuh udah ada lagi kura-kura yang lain, si Cinemis. Aku bakal coba buat kasih makan juga Cinemis ini. Hey, ada si Damer juga. Nah Damer juga mirip-mirip sama si leher panjang gitu guys. Jadi dia kalau masih kecil suka susah buat makan pelet. Kalau si Cinemis sih nggak ada masalah sama sekali makan pelet ya. Dia malah suka banget makan pelet. Ini pertumbuhannya juga makin bagus guys kalau misalnya kasih makan pelet ini ya. Tuh, wow, keren sih, keren guys ya. Jadi mereka di sini tuh masih makan. Kayaknya sih sekarang aku mau coba buat ini deh, si kura-kura ini nih. Yang kemarin tuh aku beli di si Teteh ya, kayaknya kan ini ukurannya udah lumayan lah guys, sekitar berapa senti ini, 7-8 sentian ya kayaknya segini ya. Ini kayaknya udah bisa buat kita masukin kolam guys, supaya dia juga bisa lebih luas di kolam dan dia juga merasa lebih nyaman aja ya guys ya kalau ditaruh di kolam ya. Kalau bisa kita lihat-lihat di sini tuh ini juga sebenarnya udah bisa sih taruh kolam sih, cuman kalau ini kan bukan kura-kura kita ya, kura-kura Mumtaz, takutnya ntar dia ketika dia mau dibalikin lagi susah nyarinya. Kalau kura-kura ini buat ditaruh di kolam sayang banget guys, dan dia juga masih terlalu kecil. Oh ya by the way, ini tuh dia kura-kura dari India guys, dari India ya. Jadi banyak juga yang bilang tuh Indian spot turtle gitu. Dibilang spot karena ya spot itu kan titik ya, jadi ada titik-titik kayak gini lah, intinya kayak gitu guys. Tadi tuh aku udah lihat perbedaan yang dewasa sama yang bayinya. Jadi gini, beneran kataku tadi guys, dari bayi dia tuh lebih ke kerapas sih guys. Kerapasnya itu banyak banget putihnya, jadi kayak si putihnya itu hampir sama banyak sama si hitamnya guys, bagian hitamnya. Nah tapi ketika udah dewasa, udah besar banget, itu tuh malah si hitamnya tuh bakal mendominasi di bagian kerapas. Jadi kalau misalnya kepalanya mah tetap kayak gini nih, ada bintik-bintik putih, tapi cuma di kepalanya doang, di kulit dagingnya doang ya guys ya. Tapi kalau misalnya di kerapas kayak gitu-gitu dia full black, full hitam guys. Usianya itu bisa sampai 25 tahun dan perawatannya sama kayak kura-kura yang biasa. Jadi tingkat kesulitan buat merawatnya juga sebenarnya mah nggak ada sih ya, sama aja sih guys sama kura-kura yang lain. Yaudah, ini juga udah mulai hujan, kita langsung aja ke bawah. Ini kita mau beres-beresin dan kita mau langsung aja masukin ini ke kolam guys. Let's go. Guys, kita bakal masukin dia ke dalam sini ya. Ini ada bekas pelet tuh belum dibersihin. Jadi begitu biasa. Pagi-pagi dimakan ya. Ini aku malas ke bawah, jadi kita turunin dari sini guys. Nah, oke. Coba kita lihat bagaimana reaksi dia nih. Tuh bertemu sama Marco ya. Oke, dia langsung berenang, langsung mencari-cari tempat buat dia berlindung. Kelihatan masih Ji? Tuh ya, ada di sana ya. Oke, itu dia lagi di sebelah kura-kura apa nggak tahu. Wah, udah masuk ke dalam guys. Semoga dia sehat di sini ya. Biasanya ya, ini biasanya guys pengalaman aku di sini ya. Kalau kura-kura yang ditaruh di kolam itu tuh lebih cepet gede dibanding kura-kura yang nggak ditaruh di kolam, misalnya di tempat yang kecil. Jadi entah kenapa ya, hewan-hewan itu kalau misalnya dia bisa bertumbuh besar, ketika dia ditaruh di tempat yang kecil, pertumbuhannya itu nggak maksimal gitu guys. Walaupun misalnya pakan dan lain-lain itu sama. Tapi ketika kita taruh di tempat yang lebih gede, itu tuh lebih cepet gede guys. Ya hampir semua hewan kayak gitu sih, aku juga nggak ngerti sih kenapa. Kalau misalnya aku sih merasakan seperti itu ya guys ya.
Kalau teman-teman sendiri gimana guys? Apakah merasakan hal yang sama? Bisa juga tulis di kolom komentar guys. Yaudah deh, jadi mungkin kayak gitu aja guys ya video dari aku. Semoga teman-teman suka. Dan sekali lagi teman-teman kalau misalnya mau beli pelet yang tadi aku review itu tuh peletnya bisa dibeli di Java Reptiles ya guys ya. Jadi langsung aja cek Tokopedia-nya. Kalau ribet langsung aja klik di deskripsi ya guys ya, karena aku bakal taruh link di sana. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe dan di share ke teman kalian yang suka sama hewan-hewan guys. Aku Iqbal pamit, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye. Thank you guys.